Suara-suaranya udah lain. Terusin aja. Udah mulai ngokok deh. Permisi. Kita pinggirin dulu. Bener-bener aja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skyro. Jadi pada malam ini kita sedang berada di rumah tim Bakawanan Project teman-teman. Jadi kita malam ini mau expose penghuni-penghuni yang ada di rumahnya, dan juga ada beberapa ya benda-benda zaman dulu gitulah di rumah ini yang bakalan nanti kita cek. Awalnya niatan kesini karena apa ya kemarinnya? Pertama pas Bang lab. Nah itu dia, pas lab Instagram pada waktu itu kan belum komen. Iya. Terus abang langsung gabung lab bareng pada waktu itu. Terus nggak tahu kenapa pada waktu itu abang ini di dapur kita lab. Terus aku nanya kan, itu siapa di dapur? Kok ada kayak nenek-nenek waktu itu ya? Kayak ada nenek-nenek. Terus muka dia langsung berubah. Terus katanya ini ada beberapa hari yang lalu katanya kerasukan ya kan? Iya, ada kerasukan sama pas ulun masak. Iya, nah. Hari hujan, ada suaranya orang nyanyi kan? Oh, aku langsung lari bang. Iya. Sumpah aku langsung lari, aku langsung kabur nyari si Adi. Di, kenapa? Bantu aku masak. Kenapa? Ada orang nyanyi. Alah, bantu aku. Aku langsung masak. Jadi mie itu masih mantah. Iya. Orang Banjar tuh mangka. Yang penting makan aja dulu. Iya. Dia kayak nyanyi yang nyanyi bang, sumpah. Suara begitu kan? Suara nyanyi. Banyak kejadian sih bang di sini. Iya. Nah itu dia. Terus kemarin abis itu kan dari Instagram itu saya tertarik buat datang ke sini buat cek-cek di rumah inilah. Kita lihat penghuni-penghuninya. Di sini juga ada beberapa barang-barang bertuah zaman dulu lah, pokoknya keren-keren barangnya di sini. Nanti kita cek. Nah, jadi di rumah ini bang, apa aja biasanya kayak keganjilan-keganjilan yang sering terjadi lah? Kalau orang-orang pertama biasanya bang sering ya kasarnya digangguin lah. Ya. Beberapa orang juga yang datang ke sini mau mampir, yang kita ajak ke sini, cewek ada kemarin si istrinya Awi lah, selebgram Awi. Iya. Waktu itu nonton. Ya, di sini dia baru di depan rumah sudah diam. Iya. Dia ngelihat ada orang besar di belakang, di dapur orang besar tinggi. Terus ada ngeliat cewek-cewek, sampai dia kemasukan juga beberapa kali di sini. Dan secara aku pribadi memang banyak hal-hal yang ganjil, tapi alhamdulillah puji Tuhan gak pernah ketemu pak. Iya. Tapi merasa. Iya. Aku kalau sudah di atas jam 1 jam 2, kalau aku tidur di studio, kalau aku mau kencing aku kencing di botol. Di botol aku nggak berani, sumpah nggak berani tangan. Pokoknya sekali lagi Rasid kalau nggak ada, udah aku kencing di botol. Kalau Rasid ada ya aman lah, berani lah. Berarti intinya kalau kayak pas mau tengah malam keluar kamar itu kayak lewat di sini itu kayak beda pokoknya. Berasa ada yang ngawasin gitu ya. Tepat. entah dari sana, tapi lebih tepatnya aku di sini sih bang. Yang takutnya bang di ruang yang di tengah-tengah ya, ruang keluarga. Benar. Di situ yang paling nggak enak lah, di kamar belakang. Sama aku kalau tidur di kamar belakang sebelum Rasid bilang, aku kan dulu kan tidur di kamar belakang jadi enak bang. Sebelum tidur itu dengar ada orang kayak ngomong terus, tapi aku nggak peduli kan. Penting aku tidur enak, anget kan di belakang. Terus Rasid itu lama di pulang kampung. Setelah Rasid pulang kampung, Rasid balik.
aku tidur di depan TV. Kata Rasid, "Mang, nggak tidur di dalam kamar kah?" "Nggak sih, badanku sakit," gue bilang. "Capeknya luar biasa kalau tidur di dalam kamar." Ketawa dia. "Oh iya Mang, di situ cuman aku dan beberapa orang yang berani tidur," katanya. Sama orang tuanya Rasid juga, emaknya Rasid nggak berani tidur di dalam. Rasa dipukulin orang Bang, dan itu aku merasakan. Luar biasa, dan sampai sekarang nggak tidur di dalam lagi. Kemarin bersih-bersih di sana kita ketemu kain kafan. Wih, ngeri. Kain kapan? Kain kafan Kain putih. itu. Sisa. Oh, sisa. Entah masih ada sih, dibuang balik. Udah dibersihin. Udah bersihin kan? Ada ketemu. Kayaknya lama sih. Yang itu tadi gimana ceritanya, yang pada waktu itu kita lab kan ada kayak aku lihat kayak nenek-nenek kan. Nah, abis itu abangnya cerita pas beberapa hari yang lalu ada kerasukan kan. Ya. Katanya, "Nah, itu kerasukannya gimana ceritanya tuh?" Kerasukan itu yang waktu itu yang kehilangan itu Bang, kehilangan apa? Bumbu. Kita bikin buras. Iya. Terus kan ada bumbu kacang. Iya. Itu yang bikin sih cewek-cewek, si Vera istrinya Slamet ya. Nah, terus bikin. Terus sebelum kejadian aku ya. Iya. Terus bikin. Udah selesai. Nggak langsung dimakan, ditinggalin gitu ya? Atau sudah dimakan kemarin juga? Belum dimakan sama sekali. Tiba-tiba si bumbu kacang hilang. Itu Aneh. itu pakai wadah atau Pakai panci Bang. pakai panci? Kalau pakai plastik tadi Habis Bang. Habis di panci itu Bang. Dan burasnya masih ada. Kalau itu manusia, Iya. konyol Bang. Iya, gitu. kalau hewan pun kayak tikus nggak mungkin. Nggak mungkin kan, barang banyak. Kita kalau masak di sini, kalau sekali masak pasti banyak Bang. Iya. Karena yang datang itu 20-30 keluarga semua. Jadi nggak mungkin dengan porsi kecil kita masak. Iya. Kebayang kan sampai Iya, Bang satu kan panci. sebanyak gimana kan? Habis. Terus kita bingung si Memet beberapa hari ngomong terus wah hilang ini nggak masuk akal tiba-tiba siapa Met? Mama Rina lah di kita orang Banjar tuh lah, Marinanya Memet kerasukan. Langsung ngomong, udah diam, kalau bahasa Indonesianya udah diam, yang ambil aku. Dan itu udah aku bagiin sama orang belakang. Iya. Udah gitu, dari itu nggak berani ngomong apa-apa lagi. Terus beberapa saat sebelum kejadian yang ini ada orang nyanyi, ada bikin buras lagi kita. Nggak ngomong, nggak apa. Tapi gue Banjar tuh ada bertawaran. Nah, itu yang dengar lah, si PI ada lagi sepupunya Arya yang tidur di sini. Si PI itu orangnya Bang terkenal nggak takut sama apapun, karena dia rumahnya di Pematang situ di hutan. Jadi beberapa kali PI keluar, cuman nengok ke dapur karena dengar orang masak. Dan itu tengah malam. Dan 3 kali lebih PI keluar untuk melihat. Bayi masuk kamar, mau tidur, ada orang masak. Kayak bunyi wajan-wajan, bunyi piring-piring gitu ya. Dan kita ternyata lupa buat nawarin. Ya karena beda alam juga kan Bang, kita kan kadang nggak bisa itu kan. Beberapa juga sih benda-benda pusaka yang disimpan oleh Slamet Riyadi yang dia nggak tahu tentang benda pusaka. tapi disimpan tapi nggak ngerti Bang. Nah, di sini teman-teman udah ada beberapa pusaka-pusaka gitulah yang ada di rumah ini disimpan. Selebihnya ada juga di gudang. Kita mau keliling-keliling. Nanti kita keliling, kita lihat. Kita mau coba cek yang ini dulu. Ini ada beberapa nih. Ada beberapa barang. Coba deh kita lihat deh ya. Yang dari kerisnya dulu. Keris Bang ya. Keris yang kemarin pernah kita taruh di sini, si Arya ngeliatin keris ini sama saya. Pertama ngeliatin, saya jujur nggak berani megang Bang. Ini keris peninggalan ya? Ceritanya peninggalan almarhum kakek. Sama kakek. Sebenarnya energinya panas teman-teman. Cuman ya tergantung penggunaannya aja sih. Ini di sini udah berasa panas loh. Panas.
Ini besinya kalau bisa dilihat nih, ini tua banget nih. Bunyinya aja nih kalau mau mendengar nih. No, lentingannya itu loh, emang bener-bener tua. Ini juga urat-uratnya juga bagus banget sebenarnya, cuman nggak dibersihin aja sayangnya. Iya, karena nggak ngerti. Iya, tuh. Tapi ini kayaknya berani bang orangnya. Iya berani. Ini sebenarnya yang dipakai kayak sebagai buat jimat, nggak dipakai buat kayak perkelahian. Istilahnya bukan buat senjata lah. Jadi dia ceritanya ini cuman buat disimpan. Cuman apa penunggunya ini intinya dia membangkitkan emosi kita biar nggak ada rasa takut lagi. Karena emosi itu juga penting kalau kita berhadapan sama musuh. Kalau orang dulu, misalnya orang kan masih kayak masih rimba lah. Nah itu dia. Kalau sekarang bawa beginian kita kesenggol orang di jalan, makit kita. Itu dia, nggak ada yang untung. Ketusuk lain sebagainya kan. Energinya panas banget. Sebaiknya juga ini disimpan kalau bisa sih kayak di ruangan yang agak jauh dikit lah dari kayak kamar, dari aktivitas kita lah. Misalnya ya itu tadi kayak di gudang misalnya, disimpan jauh karena kita kalau misalnya kayak ada emosi di rumah suami istri misalnya Panas banget. Panas karena dipakainya buat jimat. Ini kayaknya kalau orang dulu kayaknya biasa juga sih kayak disimpan kayak sembunyi-sembunyi di antara baju atau di antara kaki itu loh, barang-barang kecil gini. Kalau ada celah apa menyerang musuh langsung ditusuk. Cuman dominan ini dipakai kayak buat jimat karena rasa energinya juga bukan buat senjata. Penunggunya laki-laki, badannya besar kayak tekstur badan-badan orang barat lah, tingginya mungkin sekitar 2 meteran. Bidang berarti bang. Bidang badannya, ada kumis-kumis sedikit. Dan ini nggak tahu apakah jin penunggunya atau korennya orang yang pakai dulu, karena kadang biasanya korennya juga bisa, istilahnya korennya itu orang yang pakai ini dulu. Iya. Nah terus orangnya udah meninggal, korennya masih ada, masih nempel gitu loh di barang-barang yang biasa dia pakai. Tapi kayaknya sepertinya sih ini kayak penunggunya sih. Dia laki-laki. Ada ini dikit di ujung. Dia kalau ada waktu di ini sih diratain sama dibersihin. Dia mau minta bersihin sih sebenarnya. Tapi aman loh bang, enggak? Aman aja, nggak apa-apa. Bersihin aja sama jeruk nipis aja, nggak usah dikasih kopi, dikasih apa. Gak ribet kok sebenarnya ini. Kalau kita hitung-hitung kan ya peninggalan orang tua kita lah ya kan, buat kenang-kenangan aja gitu. Bersihin sama jeruk nipis, atau tanya dulu sebaiknya sama orang yang paham besi, karena biasanya ada juga besi yang gue cocok sama jeruk nipis. Jadi ada orang pakai air nanas, ada air kelapa, tergantung besinya gitu loh. Sayang bagus, ini besi tua banget loh, kayak dari lekuk, kayak dari urat-uratnya, bunyinya aja, lentingannya bagus banget. Kalau dibikin sarungnya lagi lebih bagus lagi sebenarnya sih. Dibungasi gitu tuh bang. Nah itu dia, dijaga lah istilahnya. Tapi kalau dibawa di badan jangan lah, nggak disaranin. Satu, dua ada kita cemeti. Nah, cemeti bisa. Tapi entahlah dong, ada kodamnya atau enggak. Ini cemetinya unik. Oh, di mana-mana cemeti ya ukuran kecil. Ini ukuran pentungan. Segini lah paling enggak ya. Nah, makanya cemeti biasanya dibikin orang kalung kan. Ini cemeti sebesar ini nih, nggak ada kodamnya pun dipukul ke orang udah macet. Raum, bah. Ngeliatin raum. Cemeti tua nih teman-teman. Peninggalan juga. Peninggalan tuh.
coba rasa ya, kita deteksi energinya. Ya bagusnya yang kayak gini-gini kita nyalain dupa dulu kali ya, biar kuning-kuningnya itu keluar. Oh boleh. Ada tempat nggak buat piring kecil aja, piring kecil aja lah, atau mangkok apa. Dia kalau nggak dipancing-pancing nggak keluar. Kita coba rasa energinya. Biasanya kalau ada penghuninya itu ada semacam energi kayak narik tangan kita loh. Kayak semacam magnet, kayak energi magnet, tarik-tarikan gitu loh. Karena sebenarnya energi manusia sama makhluk gaib itu saling tarik menarik. Taruh aja tuh. Sebenarnya ini dulu kepala mulai berat. Ini sebenarnya dulu penghuni ada diisi juga kayunya juga bukan kayu sembarang, karena memang diambil orang bikin biasanya dari kayu-kayu yang ada penghuninya. Misalnya kayak pohon-pohon ada penghuninya terus dibikin gitu kan, ada yang diisi. Ini dulunya ada, cuman karena nggak terawat, nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihin, nggak pernah kayak dimandiin, nggak pernah. Itu dia penghuninya kayak keluar. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya kita rawat, kayak kita sering kasih dupa, dia balik lagi. Masih nyaman banget. Masih nyaman. Ini tempatnya sebenarnya ada di bagian ujung, tempat penunggunya sebenarnya. Tapi kalau dirasa ini kosong, kayak penghuni itu kayak jauh, entah kayak keluar tinggal di mana. Tapi kalau dipanggil pada datang lagi sebenarnya. Masih ada energi, cuman kecil banget. Cemeti jumbo, jangan ada. Jarang. Nanti kasih lihat lah lebih dekatnya ya. Ini emang tua banget cemetinya. Besok nih ku tes gitu cemeti ini, ku taruh di air, di kolam. Itu dia. Kayaknya ini ulin timbul bang. Iya. Kayak apa? Ulin menang. Ini ada. Mulai berat bang. Ada dupa tadi. Mana ya? Mulai berat bang. Ada korek nggak? Kita nyalain dulu. Ya suasananya. Ini di rumah banyak sebenarnya, di penghuni di rumah, cuman kita nanti dulu, kita coba lihat dulu apa-apa yang ada di sini ya. Biar makin tajam, kasih makan dulu. Oke. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya pedang ya, pedang lah. Boleh, pedang. Ini baru nih bang. Oh, Entahlah. pokoknya keluarin aja dulu semua ya. Ini baru. Ini besi muda. Dan sebenarnya ini nggak ada isinya, kayak sebenarnya hiasan. Pasti besi muda nih. Ini coba dengar ya. Nah, bunyi besi muda. Kalau dia melenting, ting, itu tua. Kalau begini, nah, dia muda besinya. Kayak semacam campuran besi putih.
tapi gagangnya kayak tua loh. Dikasih minyak wangi ya, Dikasih kayaknya. minyak wangi nih. Bukan dia ada biasanya besi-besi yang memang wanginya alami keluar sendiri tanpa dikasih minyak wangi. Cut dulu bang, terserah bang, cut kakak kak. Nah, ini dia. Dan ini kayaknya nggak ada penghuni khususnya. Kalau mau pun bisa diisi sih sebenarnya. Besi muda, tapi bagus loh. Dapatnya di mana sih? Nggak tahu, di beli kemarin. Oh, bagus. Ringan juga. Intinya sih ini sebagai hiasan aja sih, nggak ada unsur mistisnya. Ada biji kan bang? Ada 2 sih. Ada biji. Coba taruh dulu. Mana ya? Mana ya? Mana dulu? Oh nih. Selanjutnya ada apa lagi? Bro, ini udah lain. Suaranya udah lain. Terusin aja kak. Udah mulai ngohok deh. Permisi. Kita pinggir dulu. Bener-bener tajam. Makan. Biarin dulu. Ini mungkin ada dari salah satu benda-benda ini yang memang datang. Kita biarin dulu. Karena biasanya penghuni benda ini ya kalau kita salah ngomong dia bisa marah gitu. Jadi biarin aja, anggap dia hadir aja lah. Silahkan yang tuan rumah kalau mau kalau mau bicara silahkan. Udah ya, kita udah tahu kehadirannya. Takutnya ini jam berapa? Jam 12, jam tengah malam. Takutnya kalau ribut dia marah-marah. Kayak apa ya? Lanjutkan saja. Iya, lanjutkan aja. Ini kayak watak-watak orang ya kalau marah ngeri. Makanya aku nggak mancing-mancing. Biarin aja dia hadir. Dia sekedar hadir aja. Kalaupun ada yang disampaikan dia bakal bicara sendiri. Apa rasanya? Lupa. Kalau
sudah selesai, mohon permisi ya. Kita tahu kehadirannya dan kita tahu kalian ada di sekitar sini. Dimakan. Tahan dulu. Mau muntah kah? Ini udah sadar ya? Pak kawan lah. Hah? Udah sadar dia. Kenapa? Minum. Ada rasa nggak enak kah? Maksud banget. Kenapa dia tadi tidur? Belum selesai udah tidur. Tuyuhan. Lagi dari muruk tanah loh, Bang. Oh, Apa muruk pengukuran? oh ya. Ini udah ngantuk. 5:30 tadi datang kita. 5:30 subuh berapa? Kada 5:30 kok sini lah. Subuh Dari pagi. sampai sini jam 7. Langsung pengukuran. Marut mantap. Namanya. Apa rasanya? Udah nih, udah aman nih. Aman mah Oh, aman. aman kita. Kita lanjut ke sabuk. Lanjut sabuk. Sabuk. Nah, Biar kisah tuh gini ini baca kawan. basal sebutannya di Kalimantan itu basal. Ini ceritanya dapatnya gimana bang? Ya mah, Ini itu cerita- dikasih dikasih sama sama orang tua. orang tua. Sayang sih ya kalau dibuka. Buka aja, Hah? buka aja. Buka aja. Nggak pernah dipakai juga lagi ya. Nggak pernah. Biasanya basal ini teman-teman dipakai orang buat perlindungan diri. Buat perlindungan diri, kayak buat biasanya anti cukur, buat kebal seperti itulah pokoknya. Jarang kalau kayak karismatik atau segala macam itu biasanya berbentuk kayak cincin. Cincin lah. Ya, Iya. kayak besi juga ada biasanya. Kalau basal ini memang kebanyakan dikhususkan untuk menjaga diri. Nah, seperti itu. Bisi kan nama. Dia ini kulit loh, ikat pinggangnya juga. Saya lebih tertarik dengan ikat pinggangnya. Saya coba lihat dulu ya teman-temannya, karena kita ngecek begini nggak bisa kayak main halu-haluan. Ngerti nggak kalau haluan dikit-dikit lihat oh ini punggungnya bla 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 bla, enggak, kita mesti rasain dulu. Energinya kita rasain. Energinya kita proses dulu. Kita coba undang dulu penghuninya biar ini sebenarnya kalau dibilang baik sih ya nggak baik juga, karena ini sebenarnya bukan kayak penghuninya ini dari mantra, jadi semacam kayak mantra-mantra yang ditulis kayak di dalam memang kayak tulisan Al-Quran, kayak ada Jawa-Jawa juga lah, kayak semacam ada gambar-gambar wayang dan sebagainya. Cuman dia istilahnya sistem mantra. Jadi mantra ini misalnya kayak Al-Quran ditulis, tapi misalnya tengah-tengah ayatnya dipotong terus ditambah satu kata-kata atau apapun, itu jadi mantra dia, nggak lagi jadi ayat suci.
kayak gitu, dipotong atau ditambah. Itu kan namanya memodif kan, modifikasi. Nah itu dia istilahnya, firman Tuhan dimodif, ditambah. Jadi itu nggak netral lagi, nggak murni lagi gitu loh. Jadi mantra sihir dia. Dan ini juga kalau keseringan dipakai berefek sama penggunanya. Maksudnya bang, panas atau? Itu dia, panas, emosi, karena ini untuk perlindungan diri. Dan penunggunya yang menghuni ini bukan yang istilahnya jin yang jago-jago lah, yang memang sama kayak sejenis penunggu kayak keris tadi. Dia kayak semacam kejagawan gitu loh, kejagawan biar kita nggak gentar lah pokoknya kalau ada masalah sama orang dan sebagainya. Kalau dibuka sayang sih. Bagus dites, bener. Kita tes coba. Lalu ulun kah? Terus pakai silet atau gunting. Ayo Ron. Ya, potong rambut dikit aja. Ayo di rambut lo. Rambut aja. Cut dulu, belum ambil. Oke sih. Semangat banget. Jadi kita coba ambil gunting dulu teman-teman. Kita coba. Biasanya orang ngetes suatu jimat itu dia ke rambut. Kalau ke kulit pasti abangnya takut. Jadi Bisa. ke rambut ya, ke rambut aja biar aman. Kita coba anti cukurnya. Kawan. Dicoba kan kawan-kawan. Semangat benar bang silet. Nih tulang silet nih. Gunting ada nggak? Layau nih. Ini takutnya lehernya nih, bukan rambutnya nih. Gunting aja. Harapan bulu nih bang ini. Hah? Pisau pembunuh tuh. Wah, Nah, asit juga. oke, jadi teman-teman kita bakalan coba tes basalnya ini. Dan ini dalamnya semacam mantra-mantra seperti itu. Cuman kayaknya kemungkinan penghuninya udah nggak ada lagi teman-temannya, karena ini lama nggak dipakai ya. Nah, lama nggak dipakai. Sebenarnya ini basal-basal kayak gini kalau memang bikinan orang dulu, dia penghuninya bakalan tinggal di badan gitu loh, pas kita sering pakai. Jadi sebenarnya penghuninya ini nyerap energinya itu dari badan kita, semacam kayak dia kayak numpang makan di badan kita. Kalau barang begini jarang dipakai, cuma dia taruh, disimpan, penghuninya pergi dia. Dan ini kayaknya nggak ada penghuninya, tapi kita coba aja. Kita coba dengan cukur rambut ya, karena kalau ke kulit sebenarnya bisa juga, cuman takutnya Teror. takutnya tangannya hilang. Ini bisa di Juga mesti kayak gitu, Bang. Di rambut aja Ki. Di rambut aja. ke kulit aja ya, Di rambut Oh. aja. Ini bisa dipegang atau bisa ditaruh ke kantong, dimasukin ke baju juga nggak apa-apa. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ini dulu, coba diniatin dulu. Gimana ya, terserah lah. Coba aja penghuni yang ada di sini, coba lindungi seluruh badanku gitu loh. Kita coba. Tapi kayaknya penghuninya udah nggak ada sih. Ini boleh motong banyak nggak? Mundur aja. Dikit aja ya. Dikit aja, Kita coba dikit aja. Seksi sekali. Nah, tuh. Oke, kita coba ya. Dikit aja, permisi ya. Nih. Aduh, ini nggak baik padahal. Kita coba dikit. Ini nggak kepotong loh.
guntingnya kayak tumpul. Enggak. Nah, tahai juga rambut kamu. Nah, dikit doang, dikit aja. Ini kepotong nih teman-teman. Nah, karena dia udah kosong sebenarnya basalnya dan udah lama nggak dipakai. Tapi ini biasanya Bang lah kalau batsal tuh diberikan lawan orang yang punya. Biasanya yang punya tuh Bang yang mau kebal. Kita coba lawan yang punya. Boleh. Sini Bang. Ayo. Kita bikin kayak koin aja di kepalanya. Jadi kosong deh Bang lah. Kosong. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak misalnya dalam kondisi kita emosi, Terjepit. pas kita terjepit kita emosi, nah mantranya bekerja. Karena ini sistemnya mantra dia, bukan kayak besi-besi tua kan emang ada penunggunya dari dulu, orang diisi dan lain sebagainya. Nah itu dia, nggak apa-apa sih disimpan aja lah, asal jangan dipakai. Sebenarnya nggak baik sih pakai barang beginian, Sebenarnya ini. kesannya menjadi jimat gitu loh. Kalau barang-barang yang pesan cewek kan udah di sini Bang. Oh ada, buka dompet. Kalau ada lembaran merah, nah itu dia. Uang 100 ribuan maksudnya. Pang. Duduk. Pang. Duduk. Satu guci kan. Satu guci kadang 50 juta, ada yang 100 juta juga. Kali aja ada yang minat. Iya, coba kamera. Ini gucinya emang bener-bener tua-tua semua nih. Tuh. Nah, kita liatin detailnya nih. Dan ini bagus banget nih Bang. Mantap. Naganya keliling. Tuh. Kamu gak berani nyentuh guci nih Bang. Iya. Berani sentuh. Dan kayaknya ini sih yang paling tua nih. Yang satu ini nih. Itu Bang ya. Iya. Coba dengar bunyinya ya. Nah. Kan dentingannya beda sama yang lain nih. Nah kan. Nah. Kalau ini bergema, coba. Nah. Kayak bunyi gong. Iya. Iya kan? Tuh, kalau yang lain enggak nih. Nah kan, dia itu yang paling tua. Tapi hampir semua emang kayak ada yang penghuni sih, karena emang bucinya emang buci dulu kan peninggalan. Iya. Yang